Namaku Yusron Hadi Saputra. Aku adalah santri di Pondok Pesantren Al-Badar Parepare. Dan inilah kegiatan sehari-hariku di pondok. Kegiatanku diawali dengan bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun, sebelum itu, adat di pesantren ketika bangun tidur langsung bergegas mengikat gigi sekaligus berwudu. Oh iya, ini adalah Masjid Nurul Badar. Masjid yang sangat megah dengan ciri khasnya seperti Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo dengan 9 tiang di bagian tengah masjid. Sekarang sudah pukul 6 pagi. Aku harus segera antri mandi sebelum terlambat ke sekolah. Beginilah santri. Semuanya serba mengantri dan berbagi. Oleh karenanya, ada yang mengartikan bahwa santri itu kepanjangannya adalah sabar mengantri. Jangan lupa juga untuk menyiapkan jadwal pelajaran, memakai seragam, merapikan kamar, dan yang terpenting adalah sarapan. Ini dia menu sarapanku hari ini. Meski tak seberapa, aku yakin makanan ini mengandung banyak keberkahan di dalamnya. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30. Aku sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Alhamdulillahnya, sekolah dan pondok dalam satu kompleks, jadi tidak perlu jauh-jauh berjalan kaki untuk berangkat menuju madrasah. Di sekolah, kami mempelajari berbagai ilmu-ilmu umum seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, dan lain-lain. Saat jam pelajaran, semua santri dan santriwati mengikuti pelajaran dengan antusias dan fokus. Karena guru mengajar dengan penuh semangat dan memotivasi kami untuk ikut aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga memberikan energi positif dan membuat suasana belajar tidak membosankan. Saat istirahat sekolah, sekitar pukul 10 pagi, biasanya aku memanfaatkan waktu untuk melaksanakan sholat duha, mendoakan kedua orang tua agar diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Jika masih ada sisa waktu, sesekali aku duduk di depan kelas sembari bersenda gurau dengan teman-teman. Tapi ada juga yang jajan di koperasi. Akhirnya, waktu sholat duhur berjamaah pun tiba. Itu artinya seluruh pelajaran di madrasah sudah selesai. Setelah kegiatan di madrasah selesai, tubuh ini membuatku segera istirahat. Dan memang, setelah zuhur adalah waktunya untuk rehat sejenak dan tidur siang. Tak terasa, bel sholat asar berjamaah membangunkanku dari tidur siang. Kami segera bersiap-siap melaksanakan sholat di masjid. Kegiatanku setelah sholat asar adalah ekskul pramuka. Tidak hanya pramuka, di pondokku juga ada ekskul lain seperti paskibra, palang merah remaja, dan juga bermacam-macam kesenian. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang sangat syahdu dan hangat, menyinari bangunan pesantren. Bayangan panjang tercipta dari bangunan dan pohon-pohon. Suara azan pun berkumandang dari masjid, mengundang para santri untuk segera bersiap melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, semua santri menyambung kegiatan pengajian kitab. Ada berbagai macam kitab yang dikaji di sini. Di antaranya adalah kitab Fathul Qorib, Bulughul Maram, Ta'limul Muta'allim, Safinatun Najah, dan masih banyak lagi. Sekitar pukul 8:30, kami berkumpul kembali di masjid untuk melaksanakan kegiatan malam yaitu Barazanji, sebuah kitab yang berisi sejarah Nabi Muhammad mulai dari lahirnya
hingga wafatnya. Kitab ini sangat populer di kalangan umat Islam terutama di Indonesia dan sering dilantunkan di saat peringatan Maulid Nabi. Setelah kegiatan malam tepat pada pukul 10, aku dan teman-teman santri masih punya waktu untuk rehat sejenak. Ada yang menggunakannya untuk belajar pelajaran sekolah, ada juga yang sekedar berkumpul dan bercerita bersama, dan ada juga yang telah siap untuk tidur malam. Barulah setelah pukul 11:30 malam, semua lampu di dalam kamar otomatis akan padam, pertanda waktu istirahat dan tidur malam telah dimulai. Waktu di mana semua santri diimbau untuk mengistirahatkan diri dengan harapan esok harinya tidak akan telat untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar semburan air dari keran wudhu yang membangunkanku. Ternyata saat itu waktu menunjukkan jam 3 dini hari. Alhamdulillah, dengan waktu itu aku bisa memanfaatkannya untuk ibadah sholat malam. Setelah sholat, aku pun berdoa untuk orang tua dan keluarga. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam perjuangan menuntut ilmu ini ya Allah, agar hamba mampu membahagiakan ayah dan ibu dan memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat, sehingga hamba dapat meraih ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan, serta kelancaran kepada ayah dan ibu. Panjangkanlah umur mereka, mudahkanlah urusan mereka, serta limpahkanlah rezeki yang halal dan barokah kepada mereka untuk keluarga kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba. Ya Allah, izinkanlah hamba untuk dapat mengukir senyum manis dari wajah ayah dan ibu. Jauhkanlah hamba dari hal-hal yang membuat mereka kecewa. Jadikanlah hamba anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, sehingga jika waktunya telah tiba, mereka akan bahagia dan bangga melihat keberhasilan hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi